Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Imperium Mongol adalah sebuah kekaisaran yang pernah sangat berjaya pada masanya. Bahkan kekaisaran Mongol merupakan kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah dunia dan menguasai sekitar 33 juta kilometer persegi pada puncak kejayaannya. Namun tahukah kalian sahabat beriman, sejarah mencatat ada kerajaan Islam pertama yang mampu mengalahkan Imperium Mongol? Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini sejarah kerajaan Islam ini yang pertama mengalahkan Imperium Mongol versi dari Calm Channel. Asal-usul kerajaan Mongolia. Ada beberapa versi mengenai asal-usul bangsa Mongol. Dalam buku Ensiklopedia Islam, disebutkan Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Mereka menamakan dirinya sendiri sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk, dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang keras, suka berperang dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Samania atau Shamanism yang menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Pada versi lain dikatakan, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan juga Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai dua putra kembar, Tartar dan juga Mongol. Kedua putra itu kemudian melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Mongol dan Tartar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden. Sejarah kekaisaran bangsa Mongol pun tidak terlepas dari peran dan pengaruh Genghis Khan. Oleh sebab itu, Michael G. Hart menempatkannya pada urutan ke-21 dari 100 tokoh terkemuka. Genghis Khan adalah seorang ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia dan kemudian mendirikan kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar di wilayah Asia, termasuk utara Tiongkok pada dinasti Qin, Asia Barat, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Dan selanjutnya keturunannya meluaskan penguasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Dia merupakan kakek Kubilai Khan, pemerintah Tiongkok dari dinasti Yuan di Cina. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kehancuran Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pada tahun 1255, Lulagu dikirim oleh saudara Mongke, The Great Khan, di tahun 1251 sampai 1258 untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Dan Harlagu berhasil mengalahkan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Sebagai pusat peradaban dunia, kota Baghdad saat itu hancur secara luar biasa. Para penyair kala itu melukiskan jangankan bangunan atau gedung, satu kerikil pun tak tersisa. Demikianlah kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Mereka memporak-porandakan Baghdad, khalifah dan penduduk ditangkap, rumah-rumah pun dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip yang berharga.
Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan manuskrip-manuskrip itu pun dilemparkan ke Sungai Tigris. Air Sungai Tigris pun berubah warna menjadi hitam kelam, sekelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan di sungai tersebut. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Mengapa Islam bisa semudah itu dikalahkan? Banyak kalangan menyebutkan momen runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan kota Baghdad itu sebagai akhir kejayaan kebudayaan Islam. Namun sebenarnya sahabat beriman, masa jaya kebudayaan Islam sudah turun sejak lama. Saat Al-Muqtasim naik tahta pada tahun 1242, kekuatan politik dinasti itu sudah jauh terkikis. Kekhalifahan Abbasiyah saat itu bukanlah kekhalifahan yang sama seperti saat masa jayanya di akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan memang tetaplah kota metropolitan dibandingkan kota-kota lain di antero Jazirah Arab. Namun berlainan dengan masa Khalifah Harun ar-Rasyid di tahun 786 hingga 803 atau Abdullah Al-Makmun, wajah kotanya sudah penuh dengan bopeng tersebab luapan banjir dari Sungai Tigris dan kebakaran di permukiman yang padat. Kondisi itu pun semakin dekaden gara-gara intrik politik, perang saudara di antara elit kekhalifahan dan konflik Sunni Syiah. Pada pertengahan abad ke-13, wilayah kekuasaan efektif kekhalifahan Abbasiyah terbatas hanya di Irak bagian tengah dan selatan saja. Predikat tradisional khalifah sebagai Amir al-Mukminin atau penguasa kaum beriman yang pada akhirnya adalah otoritas yang semu belaka. Terlebih setelah munculnya kekhalifahan Umayyah di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ilusi itulah yang menggiring Khalifah Al-Mu'tasim pada kematiannya yang tragis dan mengakhiri 5 abad sejarah kekhalifahan Abbasiyah. Kekalahan Mongol di Ain Jalut. Banyak sejarawan memandang palagan ini termasuk salah satu pertempuran yang paling penting dalam sejarah. Sebelumnya bangsa Mongol selalu memenangkan perang sehingga leluasa mencaplok satu persatu wilayah di sekujur Asia, membumi hangusan Baghdad pada medio abad di tahun ke-13. Tepatnya pada 1258 Masehi oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan menjadi pukulan telak. Ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad seketika luluh lantak. Ratusan ribu penduduknya dibantai. Berbagai fasilitas umum termasuk perpustakaan, madrasah, masjid dan rumah sakit setempat dihancurkan tak tersisa. Kendati demikian, kekalahan telak tersebut tidak menyebabkan semangat juang umat Islam menjadi mundur. Aliansi Jenderal Luknuddin Baibars al-Bundukdari, petinggi militer Ayyubiyah yang membelot sangat ingin membendung serbuan Mongol di wilayah kekuasaan Islam dan dinasti Mamluk di Mesir, sukses mengalahkan pasukan Mongol. Dalam pandangannya, Sultan Saifuddin Qutuz di Kairo jauh lebih kesatria daripada sang cicit Salahuddin al-Ayyubi An-Nasir dalam menghadapi gertakan Hulagu dulu. Pertempuran antara pasukan aliansi Islam dengan tentara Mongol tersebut dikenal dengan Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut terjadi pada 25 Ramadan 658 Hijriah atau bertepatan pada 3 September 1260 Masehi. Pertempuran ini menghadapkan Bani Mamluk Mesir dengan Mongol. Kesultanan Islam itu pun dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, sedangkan bala tentara aliansi Mongol dikomandoi oleh seorang Kristen Nestorian yang bernama Kitbuka Noyan. Pada saat itu Hulagu sudah meninggalkan Suriah. Hasilnya lembah Ain Jalut menjadi saksi bisu kemenangan umat Islam. Untuk pertama kalinya sejak era Genghis Khan, bala tentara Mongol mengalami kekalahan telak.
Mereka tak mampu membalas Mamluk sebagaimana dahulu banyaknya negeri-negeri muslimin di lumatnya. Dalam perang ini nyaris seluruh 20.000 pasukan Mongol dan sekutunya tewas seketika. Inilah untuk pertama kalinya penjajah dari Asia Timur itu menderita kekalahan telak sejak era Genghis Khan. Kemenangan dinasti Mamluk ini juga berarti terjaganya seluruh peradaban Islam dari kepunahan situasi yang mungkin saja terjadi akibat serbuan membabi buta orang-orang berwatak nomaden itu. Menyaksikan pudarnya kekuatan musuh, Sultan Qutuz pun turun dari kudanya. Ia langsung bersujud syukur, lisannya mengucapkan hamdalah, memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Raja Mamluk itu pun memimpin sholat syukur berjamaah, sebab tiada daya dan upaya kecuali atas izin Sang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sungguh luar biasa bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Calm Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.